Oke, kali ini saya akan memperkenalkan komponen-komponen komputer dan fungsinya. Pertama, ada motherboard. Yang pertama ada motherboard. Motherboard atau biasa disebut dengan mainboard atau baseboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting seperti sistem CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Fungsi motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Oke, yang kedua ada prosesor CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sendiri juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Babi Kok yang dia mau? Oke, yang ketiga ada heatsink. Heatsink atau PC Cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuannya utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Walaupun demikian, kini banyak jenis heatsink yang beredar di pasaran. Setiap pabrik mendesain heatsink dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Maka fan yang terdapat dalam heatsink itulah yang membuat suhu panas tersebut menjadi lebih dingin. Oke, yang keempat ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak, maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Oke, yang kelima ada hard disk. hard disk namanya. Ini mouse. Tapi jangan hard disk, bukan disk. Jadi mouse. yang kelima ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya yang menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan sebagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu options, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik dua kali, dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor.
Ini lanjut bisa lanjut. Keenam ada optical drive. Optical drive ini seperti berfungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Yang ketujuh ada scanner. Scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat yang digunakan sebagai pemindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital, disimpan ke dalam komputer. Scanner itu sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk. Secara berikut adalah satu, scanner drum, kedua, scanner flatbed, yang ketiga, film scanner, yang keempat, roller scanner. Yang ke-8 ada speaker. Speaker adalah salah satu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang paling berhubung satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam komputer. Dalam speaker: 1. Sekat rongga, kedua, membran, yang ketiga, magnet, yang keempat, kumparan, yang kelima, casing. Kesembilan ada webcam. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera dapat dihubungkan dengan komputer pada umumnya. Fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengelola pesan seperti chat melalui video secara real time. Yang ke-10 ada printer. Kenapa pintar? Kenapa? Printer termasuk ke dalam perangkat keras yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain, seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data. Di mana pada awalnya printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data dan berupa teks, gambar, ataupun grafik dalam lembaran kertas. Dengan kehadiran printer, maka dapat memudahkan orang yang memiliki keperluan untuk mencetak dokumen. Jenis-jenis printer yang banyak beredar di pasaran adalah printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Yang ke-11 ada mikrofon dan handphone. Mikrofon dan handphone berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara agar dapat tersimpan di memori komputer. Selain itu, perangkat ini juga termasuk dalam perangkat output komputer, di mana kita dapat mendengarkan suara. Nantinya suara yang dihasilkan akan tersimpan dalam memori komputer. Yang ke-12 ada touch up. Touch up ini mempunyai fungsi yang sama dengan mouse. Biasanya touch up digunakan pada laptop dan notebook. Penggunaan touch up sangatlah mudah, yakni hanya dengan jari tangan untuk memindahkan kursor pointer. Selain touch up, ada juga model lain yang masih sejenis, yakni pointing stick dan trackball. Kursor. Yang ke-13 ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer yang berbentuk menyerupai tuas dan dapat bergerak dengan ke semua arah. Joystick ini berfungsi untuk mengirim signal arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Pada umumnya, joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game atau video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Joystick juga dapat kamu gunakan sebagai perangkat kontrol utama pada kokpit pesawat terbang seperti jet dan pesawat militer. Mengontrol mesin seperti mesin derek, terus kursi roda, kamera pengawas, serta mesin pemotong rumput. Selain itu, miniatur dari joystick finger operated juga telah diadopsi sebagai perangkat input untuk perangkat elektronik kecil seperti telepon seluler. Yang ke-14 ada hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai penyimpanan. Yang ke-15 ada VGA card. Merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Ke-16 ada flash disk. Flash disk atau sering juga disebut dengan USB drive adalah satu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat
instalite, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Yang ke-17 ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. 18 ada SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian LC yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Yang ke-19 ada LAN card, sering disebut dengan NIC Network Interface Card. Internet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. Misalnya jaringan komputer pada suatu gedung atau satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Yang ke-20 ada WLAN card. WLAN card atau wireless LAN card atau biasanya juga disebut Wi-Fi adapter merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Oke, sampai situ yang saya tahu. Kalau kurang ya kalian cari di Google aja. Jangan lupa di subscribe dan komen ya.